Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 5 Desember 2025. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini adalah Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 sampai ayat 25. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita serahkan seantero kehidupan kita, seraya memohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus, menuntun kita membaca dan memahami firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa rencana-Mu indah buat kami semua dalam kehidupan ini. Karena itu kami percaya sepanjang hari ini, kami akan tetap berada di dalam genggaman kasih Tuhan. Mohon ya Tuhan, perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam kesiapan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu, penuhkanlah kami ya Roh Kudus dengan kuasa-Mu, agar kami memperoleh hikmat, memahami firman-Mu, dan menjadi pelaku dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai ayat 25. Lalu bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang teracung, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi semua. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul, anak Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah bersaksi, "Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang akan melakukan segala kehendakku. Sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya, Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah memberitakan baptisan tobat kepada seluruh bangsa Israel. Ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Sangkamu aku ini siapa? Aku bukan dia. Sesungguhnya ia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Amin. Firman Tuhan. Menyambut dia dengan pertobatan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, memasuki awal bulan Desember, semarak Natal sudah mulai menggema di mana-mana. Bahkan mungkin sudah ada yang merayakannya. Tentu tidak salah meluapkan kegembiraan dalam menyambut Natal. Tetapi perlu diingat, jangan sampai kita hanya fokus kepada soal bagaimana kita merayakan Natal dengan semarak, sementara tujuan dan makna menyambut kedatangannya menjadi hilang. Rasul Paulus dalam bacaan kita secara ringkas kembali mengingatkan orang-orang yang ada di Pisidia tentang bagaimana perwujudan janji Allah kepada manusia melalui kedatangan Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan proses sejarah yang dirancang oleh Tuhan dalam rangka penggenapan janjinya. Dalam bacaan ini, Paulus mengingatkan kepada bangsa Israel
dan orang-orang percaya tentang janji Allah kepada nenek moyang mereka. Bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka dalam perjalanan ke padang gurun, melindungi mereka dari ancaman bangsa-bangsa lain sampai pada pembagian tanah di Kanaan untuk menjadi warisan mereka. Demikian pula dengan kepemimpinan di Israel. Allah memberi hakim-hakim untuk memimpin mereka. Hingga pada saat bangsa Israel hendak menghendaki seorang raja untuk memimpin, dan Allah memberikan Saul untuk diangkat menjadi raja. Kemudian digantikan oleh Daud, hingga akhirnya sampai pada kedatangan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, hal inilah yang harus direspon untuk diketahui oleh umat Allah. Dan itulah yang diserukan oleh Yohanes sebagai pembuka jalan sebelum kedatangan Mesias, yakni seruan pertobatan. Dengan demikian, dalam rangka menyambut Natal, yang paling penting untuk direnungkan dan harus dinyatakan sebagai sukacita menyambut Natal adalah pertobatan. Karena itu, bertobatlah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau mengisi hati kami dengan kebenaran yang akan membungkus kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di awal bulan ini, di mana kami telah bersama-sama memasuki Minggu Advent, kami memohon ya Roh Kudus, kuasai kami, agar kami betul-betul menyambut perayaan Natal itu dalam rangka pertobatan di hadapan-Mu. Bersyukur atas firman-Mu saat ini, mengingatkan kami dan bahkan mencerahkan kami. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Sebelum kami keluar dari rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa dalam tangan kasih-Mu, kami berjalan dalam damai, menikmati semua tugas pekerjaan kami dimanapun Tuhan membawa kami. Anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pendidikan bahkan menghadapi semester, diberikan semangat, sehat, dan diberikan hati yang fokus. Kami serahkan akan segala pelayanan kami Tuhan. Dalam kasih-Mu, kami sungguh menyatakan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, dan bahkan kami dapat membagi rasa sukacita dengan sesama kami. Diberkati pula kami yang beraktivitas dari rumah masing-masing. Diberkatilah umat-Mu Tuhan yang sedang berjuang dalam berbagai hal, yang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit, yang berjuang untuk mendapatkan kekuatan dari duka, yang berjuang untuk mencari pekerjaan, yang berjuang untuk mendapatkan ketenangan. Oleh karena banyak sesama kami Tuhan yang ditimpa oleh bencana alam. Dalam kasih Tuhan kami berserah, diberikanlah ketenangan, dan tentu pada semua pihak akan memberikan pertolongan bagi mereka. Oh Bapa di sorga, diberkatilah para orang tua kami yang sudah lanjut usia, diberikan hati yang selalu gembira. Diberkati bangsa dan negara kami Tuhan, diberkati daerah yang kami cintai ini. Diberkatilah pemerintah kami, memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, dan semua rakyat boleh merasakan ketenangan, keadilan, dan kedamaian. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Hamba berdoa untuk semua yang boleh menyatu dalam renungan pagi.
bahwa hadirat-Mu memenuhi dan bahkan berkat Tuhan melimpah atas umat-Mu. Ini doa kami Bapa, dengarkanlah, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk berkat-Nya hari ini. Selamat beraktivitas. Jumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati.